Iya, oke. Ya, saya nggak record, Bu, ya. Ya, ini Kan sudah ini saya record. minta host ya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu kembali dengan para guru hebat semua. Eh, Alhamdulillah kita diberi kesempatan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka virtual. Langsung saja hari ini materi yang akan disampaikan oleh Bu Ninis selaku presenter dan moderator yaitu Bu Susianti. Kepada Bu Susianti saya persilahkan. Iya, terima kasih Bu Dia. Saya Susianti, di sini saya sebagai moderator. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa sharing-sharing ilmu lagi di dalam Vicon webinar yang materinya cukup menarik sekali ya, yaitu yang akan disampaikan oleh Bu Ninis Wahyuni. Nah, Bu Ninis Wahyuni ini lengkapnya Bu Ninis Wahyuni Sarjana Pendidikan. Beliau adalah alumnus dari UNESA ya Bu ya? Nggih, Dari UNESA jurusan apa Bu Ninis? PGSD. Oh ya, dari jurusan PGSD. Nah, beliau ini sudah cukup lama malang melintang di dunia Kang Au pendidikan. Nah, beliau ini mengajar di SDN Kaliasen 3, Kaliasen Kutisari ya. SDN Kutisari 3 Kendang Sari, Surabaya. Kendang Sari. Kendang Sari, SDN Kendang Sari 3 Surabaya. Nah, Ya, beliau sudah cukup lama dan berpengalaman di dalam pengajaran sekolah dasar. Nah, kali ini beliau Bu Ninis ini akan mempresentasikan atau memaparkan materinya yang berjudul bahan ajar digital. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, bagaimana caranya kita membuat bahan ajar digital atau yang disebut sebagai portofolio digital yang nantinya bisa kita jadikan media pembelajaran bagi anak didik kita. Baik, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Ninis Wahyuni. Nggih. Terima kasih Bu Susi, terima kasih Budi Agustin yang sudah menyiapkan roomnya dan Bu Susi yang sudah memberikan pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Pada kegiatan ini saya akan memberikan sedikit ilmu yang sudah saya punyai, yaitu bagaimana cara membuat bahan ajar digital. Pada era sekarang ini, di era pandemi seperti ini, pendidikan itu berlangsungnya adalah secara jarak jauh, jadi secara daring. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru supaya siswa-siswi kita tidak merasa bosan. Jadi kalau kita hanya memberikan materinya dengan media yang itu saja, itu mereka nanti akan merasa bosan. Kok begini lagi ya Bu, begini lagi. Jadi kita bagaimana jadi seorang guru itu selalu berkreasi, memberikan ke anak-anak, supaya nanti anak-anak meskipun belajar dari rumah, itu mereka masih tetap semangat. Jadi yang kita harapkan itu anak-anak itu belajarnya juga tetap berhasil meskipun mereka belajarnya adalah dari rumah. Ya, saya tidak panjang lebar. Untuk saat ini saya akan memberikan sedikit ilmu saya. Nah, jadi saya ini belum memahami benar-benar, tapi hanya sedikit memberikan ilmu saya. Bagaimana cara membuat bahan ajar digital itu melalui live worksheet. Jadi itu adalah melalui secara online. Oke, saya izin untuk share screen dulu. Bu Susi udah ke saya Sudah, ya hostnya. sudah jadi Oh host. iya, matur nuwun. Bentar Bapak Ibu, ini saya jadi nanti di sini kita menggunakannya membuka dulu adalah akunnya adalah live worksheet ya.
Ini sebelumnya saya tampilkan dulu yang saya sudah pernah membuat, tetapi untuk ini saya membuatnya karena saya juga masih belajar, ya, jadi saya menerapkan ilmu yang sudah saya miliki, jadi tampilannya tidak seberapa bagus. Nah, kemudian setelah saya mempelajari mengikuti VCT ini, saya mendapatkan ilmu yang baru, yaitu melalui Canva, ya, kita bisa membuat mulai dari flyer, membuat dari sampul buku atau yang lainnya. Ini adalah yang sudah pernah saya buat. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti kalau kita sudah membuatnya, kita sudah upload ke Live Worksheet. Jadi tampilan awal seperti ini. Nah, ini yang saya buat itu covernya itu saya buat cover manual. Jadi karena saya belum mengenal namanya Canva, jadi saya membuatnya secara manual. Jadi seperti ini nanti. Nah, di sini nanti bisa kita tulis, anak-anak bisa menuliskan namanya di sini. Jadi misalkan di sini namanya Ninis gitu. Maaf kok tidak tampil ya. Oh, tertutup sebentar. Nah, ini jadi di sini misalkan ini nama Ninis, nomor absen 3. Kemudian nanti anak-anak di sini bisa membaca materinya ya, Bapak. Ini materinya saya ambil dari buku siswa. Kemudian ada yang saya tambahkan lagi, saya googling, jadi saya tambahkan materinya di sana. Kemudian ini kalau ini saya secara langsung, jadi di sini ada apa judul lagu itu, jadi anak di sini langsung mengetik. Jadi misalkan di situ adalah ketik adalah Butet gitu ya. Nah, untuk kelebihannya worksheet ini apa dibandingkan dengan Google Form atau Microsoft Form? Kalau Google Form atau Microsoft Form itu kalau soalnya berupa isian, itu jika hurufnya tidak sama, ya ada yang kapital, ada yang non kapital, dia tidak bisa terbaca, jadi menganggap jawabannya salah. Jadi kalau kita misalkan membuat Google Form atau Microsoft Form itu, jadi kita harus membuat beberapa macam versi jawaban. Tetapi kalau di Live Worksheet ini, jadi di situ asalkan terbaca Butet itu dia pasti akan membetulkan. Jadi di sini meskipun dia dikombinasi huruf non kapital, huruf kapital atau kapital semua atau non kapital, dia jawabannya akan tetap benar. Ya, ini misalkan saya jawabnya, misalkan ini saya jawab Jawa Timur gitu ya. Kemudian ini misalkan saya ini saya jawabnya ini ya Bapak Ibu, jadi misalkan begini. Nah, ini kalau mereka nanti sudah selesai ini kan sampai bawah ya, kemudian nanti di sini ada lagi pertanyaan, mereka misalkan menjawab ya. Kemudian terakhir nanti di sini, jadi diklik finish. Nah, ini nanti terus kita klik check my answer. Nah, di sini nanti akan tampil nilainya. Jadi yang sudah saya isi tadi ada. Nah, ini. Jadi tadi nilai saya 1. Kalau benar semua poinnya adalah 10. Nah, jadi ini. Jadi kalau saya menerapkan ini, biasanya anak-anak itu saya minta untuk yang ada nilainya ini, saya minta untuk di screenshot di SS, kemudian di-upload, dikirimkan ke saya. Jadi saya tahu nilainya anak-anak. Ini yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi ini masih sederhana. Kemudian saya, karena saya sudah mendapatkan ilmu bagaimana membuat sampul buku atau flyer dari Canva, jadi saya mencoba untuk membuat sampul buku dari Canva. Tapi ini untuk desainnya masih sederhana ya, karena saya belum mahir benar untuk desain. Jadi ini tampilannya. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat bahan ajar digital ini. Jadi supaya anak-anak itu lebih tertarik. Pertama, bentar saya stop share dulu. Yang pertama itu Bapak Ibu kita membuat dulu dari Canva ya. Kita membuat untuk sampul desainnya tadi. Sebentar yang ini. Nah, ini jadi saya tadi sudah berusaha membuat ini. Saya buat desainnya dari Canva karena saya sudah dapat ilmu dari VCT, jadi sangat-sangat bermanfaat sekali saya mengikuti pelatihannya VCT, jadi saya mendapatkan ilmu yang baru. Jadi saya membuat untuk sampulnya saya desain melalui Canva.
Tapi ini masih sederhana desainnya karena saya belum mahir benar untuk mendesain sebuah sampul. Kemudian setelah ini saya unduhnya tadi adalah berupa PDF. Jadi saya unduh berupa PDF tadi itu. Jadi ini saya unduh lagi aja. Kemudian setelah saya membuat sampul ini, saya menyiapkan materinya itu di Word. Jadi saya membuat materinya adalah di Microsoft Word. Apakah tertampil? Iya, tampil. Ya, Tampil. Pernahkah kamu melihat gerhana matahari ya bunyinya? Ya, tampil. Oh iya, matur. Nah ini jadi saya mengambilnya ini juga dari bukunya anak-anak ya, dari buku siswa yang saya lengkapi nanti saya tambahkan googling. Jadi ini saya membuatnya masih di Word. Kemudian setelah saya membuat materi ini, jadi di sini ada soalnya, ini saya buat karena ini hanya untuk sharing, jadi saya hanya membuat 2 soal saja. Jadi ada soal pilihan ganda dan ada untuk soal isian. Setelah ini kita selesai membuat, Ibu Bapak, file ini kita simpan dalam bentuk PDF. Jadi buat tadi kita simpan dalam bentuk PDF. Saya save as. Bentar. Masih loading, yes. Nah, ini kemudian di sini saya ganti menjadi PDF, kemudian saya buat minimum size ya supaya lebih mudah untuk kita publikasikan. Kemudian saya save. Saya letakkan di unduhan saja. Jadi ini nanti kalau sudah dalam bentuk PDF, tadi untuk covernya dan untuk materinya kan belum jadi satu PDF-nya. Ya, jadi saya nanti akan menggabungkan PDF ini itu melalui I Love PDF. Jadi ini tadi file Word yang sudah saya PDF-kan, hasilnya seperti ini. Nah, karena ini hanya isinya materi, saya harus menggabungkan antara cover dan isi materinya. Saya menggunakan untuk menggabungkan PDF itu saya menggunakan I Love PDF. Di sini ada berbagai banyak Ibu Bapak ya. Jadi kita bisa merubah Excel ke PDF, bisa kita merubah Word ke PDF. Jadi ini di sini. Ini banyak konversinya sekali ya. Kemudian kita juga bisa menggabungkan file PDF dengan file PDF. Jadi kita bisa gabungkan. Dan ini jadi saya memilih ini semua, kemudian saya pilih, maaf sebentar, kok enggak mau ya. Di yang paling atas itu ada, Bu. Menu paling atas. Ya sudah ini. Ini saya pilih gabungkan PDF. Ya terima kasih Bu Susi. Ini saya pilih sekarang filenya tadi, jadi saya menggabungkan antara cover dan materinya. Jadi ini dan ini saya buka ya. Nah, kalau sudah begini, oh maaf, yang satu salah, sebentar. Oh, sebentar kok masih salah. Bentar ya Bapak Ibu, tadi saya menyimpannya sepertinya ini.
Oke, jadi ini adalah cover dan ini adalah materinya. Kemudian kalau sudah saya upload ini, saya gabungkan. Nah, setelah digabungkan ini akan saya unduh. Jadi saya unduh hasil gabungan antara cover dan materi. Nanti unduhannya ini tergantung dari laptop kita masing-masing. Biasanya setelah kita klik unduh, itu ada yang langsung menampilkan mau kita letakkan di mana file tersebut. Tapi ada juga laptop yang langsung memasukkannya di download. Jadi tergantung versi laptopnya masing-masing. Nah, setelah ini saya unduh, kemudian saya membuka ini live worksheet. Live worksheet ini kebetulan, ini kalau misalkan panjenengan itu belum pernah membuat, belum pernah mencoba live worksheet, maka kita akan membuat dulu username-nya dulu. Jadi kita masuk di sini, Teacher Access, kemudian kita masukkan Teacher Access, kemudian kita pilih register karena kita belum pernah untuk membuat akun di live worksheet, maka kita klik register. Setelah itu kita isi di sini. Kita isi username yang di sini. Ini adalah username kita untuk yang di live worksheet. Jadi misalkan ini saya pakai gini gitu ya. Kemudian passwordnya itu kita buat sendiri. Di sini ada sarankan sandi yang kuat, bisa kita pakai yang ini, atau mungkin kita menggunakan password kita sendiri, boleh. Monggo. Jadi ini langsung saya buat sarankan sandi yang kuat saja. Jadi ini passwordnya nanti. Kalau panjenengan mau buat password sendiri juga boleh, jadi tidak ada masalah. Nah, kemudian email kita yang kita pakai, alamat email kita, kemudian kita ulang lagi alamat email kita, kemudian kita tentukan dulu country-nya, kita milih yang Indonesia. Sebentar, Indonesia, oke ini. Nah, setelah itu kita klik saya bukan robot. Nah, untuk yang sebelah sini, Ibu Bapak, yang sebelah sini tidak harus diisi, jadi tidak wajib diisi. Mau panjenengan isi boleh, mau tidak juga tidak ada masalah, karena tidak ada efeknya. Jadi saya hanya mengisi yang bagian sini saja, kemudian saya klik saya bukan robot, kemudian ini saya klik I have read and accept the term of use, saya klik register. Oh, username-nya sudah ada, dia enggak, sebentar. Bentar, ini tidak mau karena sudah ada username-nya. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Kok enggak mau ya, sebentar. Namanya. Iya, namanya. Jadi karena saya sudah pernah membuat beberapa untuk akun ini. Jadi tidak hanya satu saya buat. Jadi ini tidak mau. Ntar saya cari nama yang lain. Mungkin mau, bismillah. Enggak mau juga. Nama yang tidak umum. Apa ya? Tidak umum ya. Bismillah bisa. Oh iya, enggak mau. Ikan. Agak sulit. Oh, gini aja gampang. Gampang gitu aja. Nek gampang biasanya enggak umum. Gampang. Pakai kombinasi, Bu. Kombinasi. Ini aja saya buat gampang. Saya buat gampang saja. Oh, ini password sebentar. Tapi tadi enggak muncul kok. Berarti belum dipakai.
Bentar, saya copy dulu. Ini tetap pakai Gmail saya. Ini saya pindah Indonesia. Bismillah ini bisa. Semoga tidak pernah dipakai. Oke, saya klik register. Oke, alhamdulillah ini bisa. Jadi ini sudah ada your email is already register. Jadi ini sudah terdaftar. Saya klik OK. Nah, kemudian nanti saya mulainya itu di sini. Jadi saya buka Gmail saya dulu. Karena itu langsung mengirimnya ke Gmail. Jadi mengirim informasinya langsung ke Gmail, saya bukanya via Gmail. Belum masuk ya. Bentar Ibu Bapak masih loading. Nanti kalau sudah, itu nanti kalau kita misalkan di sini sudah memiliki akun ya, kita sudah daftar ini, di sini kan langsung terdaftar, itu langsung kita masuk enter. Ini kebetulan saya sudah, kemarin itu sudah registrasi ya, berarti nama saya sudah ada di sini, passwordnya itu saya pakai yang kemarin yang disarankan oleh Live Worksheet, jadi ini saya langsung klik enter, jadi karena kebetulan saya sudah. Nah, setelah ini kan ada tampilan Gika, jadi Ibu Bapak, berarti ini adalah nama akun saya di Live Worksheet. Jadi setelah kita melalui proses tadi, setelah kita melalui proses ganti register, kemudian kita kirim tadi ini, saya bukan robot, kemudian I have read and accept itu, kemudian kita klik register. Kalau sudah ada tampilan your RDS register, berarti nanti langsung masuk di sini nama kita. Jadi langsung kita pakai login dengan username kita yang sudah kita daftarkan. Setelah itu, ini karena kemarin saya sudah daftar, setelah itu saya untuk membuat tadi itu melalui Make Interactive Worksheet. Sebelum ke sana itu di sini juga ada Ibu Bapak tutorialnya. Jadi misalkan lupa, kadang saya juga lupa kalau membuat yang misalkan soal misalkan menjodohkan itu ada. Jadi kan ada caranya. Kalau lupa saya buka tutorial ini. Jadi ini kalau sudah kita buka ini Make Interactive Worksheet, jadi kita klik Get Started. Kemudian di sini kita upload file kita tadi. Kita pilih file. Kemudian yang sudah kita merger tadi PDF-nya kita buka di sini. Kemudian kita klik upload. Jadi sebentar masih proses, karena memang semua serba online, jadi ini memang harus online, tidak bisa offline. Jadi memang jaringannya juga harus kuat. Nah nanti ini tampilan seperti ini, yang sudah kita buat tadi, sudah kita PDF-kan, kita upload, nanti bentuknya seperti ini, di Live Worksheet. Nah di sini. Nah setelah ini, kita nanti di sini ada beberapa menu, ada preview, kemudian di sini ada save, kemudian ini ada discard, kemudian di sini ada update background. Biasanya saya tidak menggunakan yang lain, tapi di sini saya pilih yang edit. Jadi kalau kita mau memberikan jawaban, kita klik untuk edit. Nah ini untuk nama, ini kan anak harus mengisi di sini. Jadi ini untuk namanya saya blok ini. Saya berikan text box. Nah ini jadi untuk anak-anak bisa memberikan nama. Kemudian untuk absen juga begitu. Saya berikan text box. Jadi supaya anak bisa mengetik namanya di sini. Nah setelah itu kita ke bawah. Nanti anak-anak bisa membaca materinya di sini. Setelah itu nanti kita akan memberikan soal ke anak-anak. Soalnya bisa pilihan ganda, bisa isian, atau bisa menjodohkan. Kebetulan saya hanya membuat 2 saja.
Ini jadi kita membuat bilan gandanya. Nah, di sini nanti setiap optionnya kita berikan text box. Gini Bu Bapak ya. Supaya nanti panjenengan itu lebih mudah memberikan text box, itu lebih baik untuk spasinya pada saat di Word itu gunakan saja pas spasi 2. Jadi supaya ada jarak, lebih mudah kita memberikan text box untuk jawabannya. Nah, ini misalkan kita lupa kalau pilihan ganda itu apa ya di situ. Nah, kita bisa membuka tutorialnya tadi. Nah, ini aslinya Budiah ini. Ini aslinya Budiah karena dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi di sini ada beberapa macam Bu Bapak. Jadi kalau kita lupa, saya juga kadang lupa masih belajar, saya membuka tutorialnya ya. Itu bagaimana ya. Jadi di sini kita buka untuk pilihan ganda itu harus memberikan rumus yang bagaimana gitu ya. Sebentar. Ini kalau untuk pilihan yang 2, ini kalau untuk multiple choice exercise itu ini. Jadi kita di sini mengetiknya apa ini? Select no atau select yes. Kalau select no itu berarti jawabannya salah. Kalau select yes itu jawabannya adalah benar. Jadi ini kita ketikkan di jawaban tadi. Di sini. Nah, di sini. Saya ketik select. Nah, karena ini jawabannya adalah gerhana matahari, ini setelah saya ketik, saya copy saja, saya copy, saya letakkan sini. Nah, karena yang betul adalah gerhana matahari, maka ini saya rubah menjadi yes. Nah, setelah itu untuk yang isian, ini untuk yang pilihan ganda, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang soal isian bagaimana? Langsung kita memberikan text box-nya di sini. Nah, langsung di sini kita berikan pilihan jawabannya. Ini adalah jawabannya gerhana matahari cincin. Nah, kalau sudah selesai, maka kita bisa preview. Nah, kita preview tadi apakah yang sudah kita berikan tadi itu aktif atau tidak. Jadi bisa digunakan enggak. Jadi kita coba, misalkan ini. Oh, ini berarti bisa ya, karena bisa diisi berarti sudah aktif. Misalkan ini 2. Kemudian kita misalkan langsung ke jawabannya. Ini misalkan saya pilih gerhana matahari. Ini saya ketik gerhana matahari cincin. Nah, ini kalau sudah, maka kita klik finish. Setelah itu, kita lihat di atas. Nah, ini nilainya. Karena jawabannya benar, jadi nilainya adalah 10. Nah, ini. Jadi, inilah bagaimana cara kita ya membuat bahan ajar itu supaya lebih menarik ke anak-anak. Jadi terkadang anak-anak itu kalau hanya kita suruh, kadang itu kalau hanya menulis kadang ya capek ya. Jadi kita berikan beberapa macam itu supaya mereka tidak bosan. Jadi mereka ada sedikit tantangan. Oh, ini kok bagus ya tampilannya. Jadi mereka lebih tertarik untuk belajar. Ya, itu materi dari saya Bapak Ibu bagaimana cara membuat bahan ajar digital. Waktu saya persilakan kepada moderator. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah paparan dari Bu Ninis tentang bagaimana membuat bahan ajar digital yang menarik
ya, kemudian cukup efektif untuk bisa digunakan oleh anak-anak dan alternatif dari bahan ajar yang lainnya ya. Dan cukup simpel untuk kita buat dan tidak makan waktu yang cukup panjang ya Bu Ninis ya. Baik, Nggih. Bapak dan Ibu guru hebat, silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Dan ini cukup menarik ini. Nggih. Kalau gitu saya yang tanya Bu Ninis. Nah, Nggih, monggo Ibu. ya cukup menarik. Ini apa dijadikan salah satu. Kalau di tempat saya memang sudah ada sih e-learningnya untuk pembuatan ini ya LKS yang dikerjakan oleh anak-anak. Cuman ini saya lihat ada pilihan banyak jenis-jenis soal yang bisa kita buat di situ ya. Yang saya tanyakan itu adalah setelah anak-anak itu mengerjakan, kemudian nilai itu jadi, bagaimana untuk rekap nilainya? Rekap nilainya itu apakah dalam bentuk spreadsheet atau yang lainnya, atau dalam bentuk Excel, sehingga kita bisa ekspor nilai itu, kemudian kita masukkan ke dalam sistem kita sendiri. Nggih. Terima kasih Bu Susi. Jadi kalau untuk di live worksheet ini tampilan nilainya memang tidak seperti di form ya, atau di GF atau di MF ya. Jadi kalau di MF kan pakai Excel, kalau GF kan pakai spreadsheet. Kalau di sini tampilannya memang langsung. Jadi saya share screen lagi ya. Jadi di sini tampilannya langsung nilai ada di sini. Jadi ini misalkan seperti kalau dulu zaman luring ya, itu kan langsung kita menilaikan di lembarnya anak-anak jadi seperti ini. Bagaimana cara menyiasati ini misalkan tidak lupa. Jadi mereka bisa langsung klik di sini tadi, finish tadi. Bentar saya edit lagi. Nah, di sini setelah itu kan mereka mengklik finish ya. Bentar. Bentar saya preview dulu. Nah, ini kan setelah ini kita klik finish ya Ibu Bapak. Setelah klik finish ini ada dua macam versi ya untuk melihat jawaban itu. Kalau kebetulan yang ini itu karena kita hanya preview ya, jadi langsung nilai tampil di sini. Tetapi kalau tadi sudah kita share ke anak-anak, misalkan saya tadi membuka yang mana aja tadi, sebentar. Saya buka yang sudah pernah saya share ke anak-anak sebentar. Jadi di situ ada dua macam. Mereka saya minta untuk screenshot dari HP-nya atau dari laptopnya, saya minta screenshot, kemudian itu diupload, kemudian saya LMS-nya menggunakan Teams, jadi saya minta untuk upload di Teams tadi, atau mungkin mereka bisa mengirim via email. Jadi kita memberikan email kita, kemudian anak bisa mengemail nilainya tadi. Jadi ada dua macam pilihan untuk mengirimkan nilai. Tetapi kalau untuk ya dalam bentuk Excel atau spreadsheet tidak bisa, karena live worksheet itu modelnya langsung seperti dinilai secara langsung. Jadi kalau memang anak-anak nanti sudah upload ke Teams, itu nanti di Teams itu yang baru saya berikan nilai sesuai dengan uploadannya anak-anak. Jika tidak ada, maka saya akan membuka email saya, karena anak sudah pernah mengemail ke saya. Jadi begitu Bu Susi. Ini saya coba menampilkan yang bentar ya. Jadi untuk input nilainya atau rekap nilainya masih manual ya? Masih manual. Untuk pengiriman kembali ke guru itu dalam bentuk screenshot JPG ya tadi ya? Bisa dalam di WA atau di email? Ya, begitu. Untuk nilainya. Jadi memang untuk nilainya masih manual, jadi kita sendiri yang memberikan nilai, tidak bisa tidak bisa secara otomatis seperti di G-form atau M-form itu. Itu khusus sih. Ya, demikian Bapak dan Ibu guru yang cerdas se-Indonesia. Itu adalah
cara pembuatan ini ya worksheet secara online yang cukup menarik dan cukup segar karena di situ tampilannya persis seperti LKS yang dihadapi oleh anak-anak dalam bentuk buku. Mungkin Bapak dan Ibu guru ada pertanyaan lagi? Silakan. Tadi sepertinya ada yang ini ya raise hand, tapi saya enggak. Begitu saya lihat terus hilang. Ada yang raise hand sepertinya tadi. Oh itu ada lagi keluar gitu katanya. Mungkin saya enggak bertanya, boleh ya Bu Ninis? Cuma Monggo. sharing aja ya. Saya pernah pakai live worksheet ini itu apa namanya untuk pembelajaran listening. Jadi buku paket yang buku pegangan anak-anak itu, buku paket pelajaran itu kan ada waktu itu bahas listening, tapi file audionya kan saya yang simpen berupa file. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa mengerjakan tugas itu langsung klik audionya bagaimana? Akhirnya saya pakai live worksheet. Jadi buku paketnya itu saya foto, saya scan, foto scan, terus kemudian saya masukkan saya upload di live worksheet. Kemudian saya upload juga audionya di situ. Kemudian saya share ke anak-anak. Jadi mereka klik, misalnya ada tombol apa atau ada waktu itu ada gambarnya di tengah. Jadi saya minta anak-anak instruksinya klik gambar di tengah, nanti akan muncul audio. Sehingga kalian bisa mengisi soal atau pertanyaan yang ada di dalam buku paket itu. Jadi memang sangat terbantu sekali live worksheet ini. Itu pengalaman saya. Jadi bisa untuk pembelajaran listening. Terima kasih Bu Diah. Memang kalau untuk di live worksheet ini kita bisa upload audio, juga bisa upload video. Jadi misalkan kita mengambil videonya dari YouTube, kita juga bisa menggunakannya di live worksheet itu. Itu. Ya, mungkin ada demikian Bapak dan Ibu guru hebat. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau ada sharing-sharing yang lain? Waktunya Bu Susi. Waktunya sampai jam 3.10 ya. Ya, sekarang sudah. Ya. Sayang sekali Bapak dan Ibu guru, ternyata kita ini dibatasi oleh waktu ya. Waktu jualah yang membuat kita harus mengakhiri webinar kita ya, sharing kita kali ini. Baik, demikianlah paparan dari Bu Ninis tentang bahan ajar digital. Dan berikutnya saya kembalikan kepada Bu Diah. Silakan Bu Diah. Apakah saya tutup? Bu Diah ya yang menutup ya? Ya. Monggo Bu Susi kalau mau nutup sekalian enggak apa-apa. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, mungkin ada closing statement dari Bu Ninis. Mengingatkan untuk presensinya. Oh iya, Bapak dan Ibu guru hebat, di sini tolong untuk mengisi presensinya. Ada di chat room, silakan diisi. Maka akan mendapatkan e-sertifikat dari kami. Silakan. Baik, silakan Bu Ninis untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih Bu Susi. Saya hanya memberikan sedikit kesimpulan di masa pandemi ini. Sebagai seorang guru kita dituntut untuk selalu berkreasi dan berinovasi. Dengan cara apa? Kita selalu mengikuti pelatihan ya. Jadi pelatihan yang diadakan, baik pelatihan itu gratis ataupun pelatihan itu berbayar, itu harus selalu kita ikuti. Jadi sehingga ilmu yang kita dapatkan itu semakin bertambah. Dari adanya pandemi ini memberikan banyak sisi positif bagi kita sebagai seorang guru. Jadi kita harus lebih bisa untuk menguasai atau menambah ilmu kita sehingga pembelajaran jarak jauh itu tetap berjalan dengan baik, secara efisien dan secara inovatif. Yaitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ninis atas closing statement-nya. Demikian dari kami.
Bila ada salah kata atau salah ucap kami mohon maaf. Kalau saya Susiyanti sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam berikutnya warahmatullahi wabarakatuh. saya kembalikan kepada Ibu host. Ya, terima kasih Bu Susi selaku moderator dan Bu Ninis selaku presenter atas paparan materinya yang sangat bermanfaat sekali sore hari ini. Ini tadi saya lihat ada partisipan yang baru masuk. Sayang sekali, mohon maaf masuknya ketika sudah selesai penjelasan Pak UNBK. Mungkin mau Kita sapa ya, tanya meski atau mau sharing nggak nanti mungkin bisa mau sharing. Kita sapa dulu. kita telepon Iya aja. itu mohon maaf nih agak Ini ketinggalan ya. Bapak panitia apa peserta VCT atau Bapak supervisor? Oh iya, dari tadi nggak bisa masuk ini ya. Jadi baru berhasil masuk gitu. Bu. Ya, mungkin ada sharing Bapak. Temanya tentang bahan ajar Oke. pembuatan live worksheets. Bu, ya. Mungkin begini aja Ibu, kan kita ada sesi kedua, nanti Bapaknya bisa Oh, ngikuti iya. yang sesi kedua. Iya. Bu Dia. Nanti Bapak Agus Oh, iya. bisa ikut di sesi kedua ya. Jam Oh, iya. 15.30 Kapan sampai dischedule-kan? jam 15.10 itu hampir sama lah, kita masih tetap gitu. pembuatan media pembelajaran secara online untuk BDR-nya anak-anak. Oke, siap-siap Bu. Demikian. Sudah ditutup ya tadi ya Bu Dia ya? Baik. Kenapa? Iya, Bu. Sudah ditutup kan? Ya. Ya. Belum saya tutup dengan salam. Ya, mohon maaf ya Pak Agus, nanti dilanjut lagi di sesi yang kedua. Saya akhiri, mohon maaf atas Oh iya, segala nggak apa-apa Bu. kekurangan. Nanti Ya. kita ngikut sesi yang Linknya tetap berikutnya. sama kok Pak. Ya, jadi Roomnya monggo tetap kalau Oh mau gitu. saya aja Oke, nggak oke, apa-apa. siap Bu. Ya, mohon maaf. Terima kasih Pak Agus. Nggih, siap Ya, Bu. kami akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami sebelumnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yani, ada masukan untuk Nanti tim kami? sambung sesi yang Atau kedua. nanti disambung aja kedua. Kita istirahat dulu ya Bu Iya. Susi. Untuk sholat. Boleh Bu, Bentar. istirahat aja nanti Ini untuk masukan Bu Nini sini. Satu sesi ini. Gimana Bu Yani? boleh Bu nanti di akhir aja nggak apa-apa. Sekarang Di akhir. kita istirahat dulu. Oh gitu ya. Iya. Oke, baik. Saya lihat tadi udah bagus kok presentasinya tentang live worksheet ini sangat keren. Sangat menarik, ini bisa diterapkan langsung ya di pembelajaran saat ini. Iya. Iya. Udah bagus kok Bu. Ya boleh nanti break dulu, nanti mungkin bisa disambung lagi ketika sesi berikutnya. Oh iya. Iya. Oke. Monggo Bu. Saya end meeting ya untuk proses Mangga, recording. silakan Ibu. Ya.